Stop it! Stop it! Stop it! Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 5 episode 2, di mana episode ini menceritakan Celine sebagai pemilik baru rumah sakit setelah membelinya dari Aiko. Celine sebagai pemilik rumah sakit baru mulai merubah semua peraturan rumah sakit yang membuat para dokter merasa kesal. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya Celine sebagai pemilik rumah sakit sedang menjelaskan peraturan baru kepada seluruh dokter yang bekerja di sana. Celine menjelaskan jika dirinya telah merubah beberapa peraturan dan fasilitas rumah sakit agar dapat menunjang produktivitas. Celine juga memberikan beberapa alat pelacak yang harus dipasang di tangan para dokter, di mana alat pelacak ini dapat mengetahui detak jantung, langkah kaki, pergerakan tangan, dan hal lainnya sehingga semua pergerakan para dokter bisa terpantau. Tentu semua alat itu bertujuan untuk mengetahui produktivitas setiap dokter yang bekerja di rumah sakit. Bahkan alat itu akan memberitahu para dokter untuk tidur tepat waktu pada malam hari. Alat itu juga akan mendeteksi detak jantung para dokter untuk mengawasi tingkat stres para dokter. Secara garis besar, alat itu berguna untuk mengetahui kesehatan dan kebugaran para dokter. Namun tentu hal ini dilakukan Celine hanya berfokus pada produktivitas karena jika para dokter sakit, maka produktivitas akan berkurang. Celine sangat menekankan kepada seluruh dokter agar bisa untuk melayani seluruh pasien dan terus meningkatkan produktivitas. Tentu hal ini membuat para dokter sedikit merasa terganggu, karena mereka merasa jika kehidupannya kini benar-benar diawasi oleh sebuah alat yang ada di tangannya. Banyak juga merasa jika mereka kini hanya fokus kepada banyaknya pasien di rumah sakit, bukan lagi berfokus untuk menyelamatkan pasien. Namun mereka tetap harus mengikuti semua kebijakan-kebijakan baru dari Celine, karena kini Celine adalah pemilik dari rumah sakit itu. Di episode kali ini juga kita diberitahu jika Dr. Randon telah bekerja di rumah sakit itu yang tentunya berkat Dr. Lim. Lalu kita diperlihatkan seorang pasien wanita bernama Esther yang mengalami keluhan pusing, mual, dan muntah darah. Mendengar keluhan itu, Dr. Andrews, Dr. Allen, dan Dr. Randon langsung melakukan CTI kepada Esther. Dari hasil CTI diketahui bahwa ternyata Esther memiliki kanker ganas stadium 4 di paru-parunya dan sudah mulai menyebar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat. Saat ini yang hanya bisa dilakukan oleh para dokter melakukan pembedahan dan mengangkat kanker tersebut sebanyak yang mereka bisa. Namun pembedahan itu tidak bisa mengangkat semua kanker yang ada karena kanker itu sudah menempel pada organ-organ penting yang ada di dalam tubuh Esther. Tentu pembedahan itu tidak menyembuhkan Esther, namun pembedahan itu membuat Esther bisa hidup sekitar 12 bulan lagi. Esther yang mendengar itu tentu sangat kaget dan mencoba menerima itu semua. Dr. Randon yang sangat kasihan dengan keadaan yang dialami oleh Esther memutuskan untuk terus mencari cara agar kanker Esther bisa disembuhkan. Setelah beberapa lama dirinya mencari, akhirnya Dr. Randon menemukan satu cara untuk menyembuhkan kanker Esther. Di sisi lain, Dr. Andrews sedang ingin membawa Esther untuk dilakukan pembedahan. Saat Dr. Andrews ingin membawa Esther, tiba-tiba saja datang Dr. Randon dan menjelaskan jika dirinya menemukan satu cara untuk menyembuhkan kanker Esther, yaitu dengan cara rekayasa sel imun. Jadi saat ini sel imun milik Esther tidak bisa melawan kanker yang ada di tubuhnya sehingga kanker terus menyebar. Rekayasa sel imun ini akan mengambil sel imun milik Esther, dan sel imun ini akan dimodifikasi agar bisa melawan kanker yang ada di tubuh Esther. Dr. Andrews yang mendengar hal itu terlihat tidak begitu senang, dan meminta agar mereka berdua pergi ke ruangan Dr. Lim untuk menemui Dr. Lim. Sesampainya di sana, Dr. Andrews langsung meluapkan kekesalannya dan meminta agar Dr. Randon tidak memberikan alternatif pengobatan yang kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Namun Dr. Randon merasa jika rekayasa sel imun itu layak untuk dicoba.
Karena jika mereka tidak melakukan hal itu, maka Esther hanya bisa hidup 12 bulan. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja datang Celine dan terlihat jika dirinya sudah mengetahui jika ada perdebatan besar di ruangan Dr. Lim. Ternyata Celine mengetahui itu semua berkat alat pelacak yang dipasang pada pergelangan tangan setiap dokter. Jadi alat pelacak itu mendeteksi adanya detak jantung yang semakin cepat pada Dr. Randon dan Dr. Andrews. Sehingga Celine mengetahui jika mereka berdua kemungkinan besar sedang berdebat. Lalu perdebatan Dr. Andrews dan Dr. Randon dilanjutkan kembali, namun kini diawasi oleh Celine. Namun perdebatan ini menjadi agak canggung, karena mereka harus diawasi oleh Celine, ditambah lagi sesekali Celine ikut mencampuri perdebatan itu. Setelah beberapa lama mereka berdua berdebat, akhirnya Dr. Lim memutuskan agar dilakukan rekayasa sel imun, dengan pertimbangan bahwa Esther menginginkan rekayasa sel imun. Lalu kita diperlihatkan Esther yang sudah dilakukan rekayasa sel imun. Para dokter menjelaskan jika rekayasa sel imun yang mereka lakukan berjalan dengan sangat baik. Dan mereka sangat optimis jika sel imun yang baru dapat mengalahkan sel kanker yang ada di dalam tubuh Esther. Mendengar hal itu tentu Esther sangat senang karena dirinya bisa sembuh dari penyakit yang sangat mematikan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Park dan Dr. Murphy sedang melakukan operasi sesar kepada seorang pasien wanita bernama Abby. Namun, operasi itu diawasi oleh salah seorang polisi, karena Abby diketahui pernah mencoba membunuh anak pertamanya saat anak pertamanya baru lahir. Dr. Park menjelaskan jika Abby ini dinyatakan bersalah karena telah meracuni anaknya sendiri menggunakan zat kimia antifreeze. Namun saat itu Abby bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah merasa meracuni anak pertamanya. Akhirnya Abby dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun sebelum Abby dimasukkan ke dalam penjara, ternyata Abby sudah hamil kembali dan kini sedang ditangani oleh para dokter. Saat melakukan pembedahan, tiba-tiba saja Dr. Murphy meminta saran kepada Dr. Park tentang resep kue yang enak untuk acara pernikahannya dengan Lea. Dr. Park pun mencoba memberikan saran kepada Dr. Murphy dan membuat pembicaraan mereka menjadi sangat tidak penting. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang Celine dan terlihat agak kesal karena Dr. Murphy membicarakan hal yang tidak penting saat melakukan operasi. Celine juga memperingatkan mereka jika kini pekerjaan mereka selalu dihitung waktu pekerjaannya untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Akhirnya Dr. Murphy dan Dr. Park melanjutkan pembedahan itu dan tak lama mereka berhasil mengeluarkan bayi itu. Celine yang melihat hal itu meminta para dokter untuk pergi meninggalkan ruangan operasi dan menangani pasien lain. Dr. Park yang mendengar hal itu tentu sangat keberatan. Karena peraturannya, para dokter harus melakukan pemantauan setelah pembedahan selama 48 jam. Celine menjelaskan jika dirinya telah merubah aturan itu dan meminta para dokter untuk cepat meninggalkan pasien setelah pasien itu dilakukan pembedahan dan menyerahkannya ke perawat. Tentu hal ini dilakukan Celine agar para dokter bisa menangani pasien lain dan produktivitas rumah sakit semakin tinggi. Dr. Park dan Dr. Murphy yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya menuruti perintah dari Celine. Lalu kita diperlihatkan Abby yang sudah sadarkan diri dan terlihat jika tangannya diborgol layaknya seorang tahanan. Terlihat juga di sana ada Dr. Park dan Dr. Resnick untuk melakukan pemeriksaan sesekali karena aturan rumah sakit yang baru. Abby yang sedang dilakukan pemeriksaan meminta agar dirinya dapat melihat bayinya walaupun dari jauh. Namun para dokter menjelaskan jika itu tidak boleh karena dilarang oleh pihak polisi. Dr. Park yang prihatin meminta kepada Abby agar Abby melakukan pemeriksaan psikologi agar mental Abby lebih baik. Abby menjelaskan jika mentalnya aman dan dirinya tidak mungkin membunuh atau meracuni anaknya sendiri. Para dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa langsung meninggalkan Abby. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata Dr. Park kembali lagi ke ruangan Abby sambil membawa bayi Abby. Abby yang melihat itu tentu sangat senang dan mulai memberikan ASI kepada bayi itu. Namun saat Abby memberikan bayi itu ASI, tiba-tiba saja bayi itu muntah-muntah dan mengalami keracunan. Para dokter langsung memberikan pertolongan kepada bayi itu dan untungnya bayi itu masih bisa diselamatkan. Dr. Park pun akhirnya jujur kepada Dr. Resnick dan Dr. Murphy jika dirinya telah membawa bayi itu kepada Abby untuk diberikan ASI.
Tentu mendengar hal itu mereka sangat kaget dan mencoba mencari penyebab bayi Abby keracunan. Mereka pun melakukan pemeriksaan pada ASI Abby dan ternyata ASI Abby bersih sehingga bayi itu bukan keracunan karena ASI. Mereka pun melakukan pemeriksaan pada darah bayi yang ternyata darah bayi itu terdapat zat kimia antifreeze. Mereka yang mengetahui hal itu tentu sangat kaget dan merasa jika Abby sengaja meminumkan zat kimia antifreeze kepada bayi itu tanpa ada yang tahu. Para dokter pun langsung menemui Abby dan meminta penjelasan tentang zat kimia antifreeze yang ada di dalam tubuh bayi itu. Abby yang mendengar hal itu terlihat sangat panik dan meminta agar para dokter bisa menyelamatkan bayinya agar tidak mati seperti anak pertamanya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja perut Abby kram dan terlihat sangat kesakitan hingga membuat Abby pingsan. Para dokter pun langsung memberikan anestesi untuk meredakan rasa sakit Abby. Setelah beberapa lama, akhirnya rasa sakit Abby pun berkurang. Namun efek samping anestesi itu membuat penggunanya seperti menggunakan narkoba. Sehingga apa yang dia katakan biasanya adalah sebuah kejujuran. Para dokter langsung menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan kebenaran tentang kematian anak pertamanya. Abby menjelaskan jika dirinya tidak mungkin ingin membunuh anaknya dan dirinya sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan anaknya. Mendengar hal itu tentu para dokter sangat kaget dan memutuskan untuk mencari tahu penyebab adanya zat kimia antifreeze di dalam tubuh anak pertama dan anak kedua Abby. Saat dilakukan pemeriksaan kembali, ternyata para dokter menyadari jika ternyata yang membuat bayi itu keracunan bukanlah zat kimia antifreeze, melainkan asam propinat. Kekeliruan ini bisa terjadi karena perbedaan molekul antara antifreeze dan asam propinat sangat kecil. Zat kimia antifreeze itu sendiri biasanya digunakan untuk membuat cairan-cairan yang ada di dunia otomotif. Sedangkan asam propinat dapat terbentuk akibat gangguan metabolisme pada tubuh bayi terhadap air susu ibu. Mengetahui hal itu, para dokter menyadari jika ternyata selama ini Abby tidak bersalah. Lalu kita diperlihatkan para dokter langsung menemui Abby sambil membawa bayi Abby. Para dokter menjelaskan semuanya dan meminta maaf kepada Abby terhadap kekeliruan yang telah mereka buat. Para dokter juga memberitahu kepada Abby bahwa mereka telah memberitahu kebenarannya kepada pihak polisi, sehingga kini Abby telah dibebaskan. Mendengar hal itu tentu Abby sangat senang dan memaafkan para dokter. Para dokter juga mengingatkan Abby untuk tidak memberikan ASI kepada bayinya, karena gangguan metabolisme yang dimiliki oleh bayinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Celine menemui Dr. Glassman. Terlihat jika Dr. Glassman tidak terlalu menghormati Celine dan malah fokus dengan alat pancingnya. Celine meminta agar Dr. Glassman mau mendukung setiap kebijakan rumah sakit yang telah ia buat. Namun Dr. Glassman terlihat sangat kecewa karena menurut Dr. Glassman awal kedatangan Celine ke rumah sakit ini sangat tidak etis karena berpura-pura menjadi seorang pasien. Dr. Glassman yang terlihat sangat kecewa memutuskan untuk mengundurkan diri. Celine yang mendengar hal itu tentu agak panik karena Dr. Glassman adalah seorang yang sangat disayangi oleh para karyawannya. Jika Dr. Glassman mengundurkan diri karena Celine, mungkin saja para karyawan lainnya akan menentang hal itu, hingga membuat rumah sakit menjadi tidak kondusif. Celine meminta agar Dr. Glassman berpikir lagi karena adanya Dr. Glassman di rumah sakit itu sangat berarti. Celine pun langsung meninggalkan Dr. Glassman. Tak lama Dr. Glassman pun langsung menemui Celine kembali dan mengajukan beberapa syarat agar dirinya tetap bekerja di rumah sakit itu. Persyaratan pertama, Dr. Glassman mau klinik yang ia miliki diperbesar menjadi sangat besar, hingga 2 kali lipat lebih besar dari saat ini. Tentu ini akan membuat Celine mengeluarkan banyak uang dan ternyata Celine langsung menyanggupi persyaratan pertama. Persyaratan kedua, Dr. Glassman tidak mau terlibat terlalu dalam dengan perubahan rumah sakit yang dilakukan Celine. Dr. Glassman akan hanya fokus pada pekerjaannya sebagai presiden rumah sakit dan tidak mau ikut campur dengan semua perubahan yang ada di rumah sakit itu. Celine yang mendengar hal itu langsung menyetujuinya dan secara resmi Dr. Glassman tetap menjadi presiden rumah sakit. Di sisi lain kita diperlihatkan Acer dan Allen sedang membicarakan alat pelacak yang mereka gunakan di pergelangan tangan mereka, di mana alat itu akan memperlihatkan produktivitas mereka sehingga Celine mengetahui dokter yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Allen dengan sangat bangga memperlihatkan jika dirinya telah mencapai 11.000 langkah dan tercatat pada alat pelacak itu.
Namun Aser menjelaskan jika itu bukanlah menunjukkan langkah kaki melainkan banyaknya gerakan tangan. Aser menjelaskan jika alat itu sangat tidak berguna dan tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Aser menjelaskan jika dirinya telah menggerakkan tangannya sebanyak 22.378 secara percuma. Mengetahui hal itu, Allen dan Aser langsung Vive la Revolution. Di akhir film, kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang mencuci tangannya yang ditemani oleh Lea. Terlihat jika Dr. Murphy tidak terlalu suka dengan perubahan sabun di rumah sakit itu, di mana awalnya sabun itu berbentuk cair namun kali ini berbentuk busa. Tidak hanya itu, Celine juga telah meniadakan tisu dan menggantinya dengan alat pengering tangan otomatis. Dr. Murphy yang mencoba alat pengering tangan otomatis itu sangat terganggu dengan suara bising yang dihasilkan. Dr. Murphy mulai tidak bisa mengontrol emosinya dan mulai berteriak-teriak tidak jelas. Stop it! Stop it! Gonna be okay. Stop it! Stop it! Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!